Nah, 3 rangkaian sederhana. Apa aja sih 3 rangkaian sederhana? Nah, yang pertama ada kita pakai nanti pakai resistor. Kedua kita pakai nanti ada induktor dulu aja, induktor. Kemudian ada kapasitor. Nah, yang pertama kita main ini si resistor dulu. Oke. Masuk ke beban resistif. Nah, beban resistif ini jadi suatu rangkaian dia punya beban berupa resistor. Nah, bebannya resistor. Biasa gitu ya, kalau rangkaian kita menyebutnya beban atau load. Nah, artinya gini, ada rangkaian misalnya sumber. Nah, sumber ini disalurkan ke beban. Beban itu berupa ini resistor. Nah, gitu. Oke. Nah, awalnya gini ya. Si sumber ini dia mengalihkan arus pertama ke atas. Kan nanti bolak-balik ya. Ini GGL-nya. Nah, kemudian arusnya itu dia lewat sini kan ya. Nah, ini IR. Kita sebut ini IR. Arus yang ada di resistor. Nah, berarti di sini nih di R ini dia terdapat namanya VR. V-nya V kecil. Nah, VR. V instan. Nah, V instan ini dia bergantung waktu. Soalnya kan ya di sini juga ada ini kan arus bolak-balik, dia bergantung waktu, sinusoidal dia. Nah, ini sinusoidal. Dia bergantung waktu. Jadi gimana? Sesuai hukum Kirchhoff coba. Gimana sih VR? Pertama ya, kita mulai dari sini. Dia kalau hukum Kirchhoff nih. Kalau ketemu hukum Kirchhoff KVL. Kirchhoff voltage law. Nah, ketemu ini resistor, berarti dia apa? VR aja kan ya, VR. Nah, kemudian dia ke sini. Pas ke sini dia berarti ketemu bagian minusnya kan ya, awalnya minus di sini. Awalnya di sini minus. Terus soalnya dia arahnya ke atas. Berarti minus GGL oke, sama dengan 0. Berarti apa? VR itu sama dengan si GL. Nah, ini kan instan ya, instan tuh artinya masih ada persamaan waktu kayak gini. Instan tuh ada Y sama dengan sin omega T plus theta. Nah, ini secara instan berarti masih ada waktunya, berarti dia bergantung dengan waktu instan. Nanti kesannya kita bakal kata-kata instan nih. Instan berarti dia bergantung waktu, masih ada dia dependent of time. Ini agak balik. Oke, lanjut. Nah, berarti apa? Kita ubah nih rumusnya. Jadi V X sama dengan GGL maksimum sin omega. Nah, omega T. Berarti I-nya apa I-nya? IDR ya? IDR sama dengan apa? VR per R kan ya. Nah, V-nya kita ubah jadi ini keadaan instan ya. Berarti Vmax VM gini. Berarti gini aja. V gede. Nah, ini V gede nih. Gue gedein. Yang R sin omega drive T. Jangan bingung nih sama huruf D. Huruf D itu cuma
driving, jadi si omeganya si ini, si sumber nih, cuma sumber doang, penamaan doang sih sebenarnya. Oh ya, dibagi R. Nah berarti VR R itu I max di R sin omega T. Nah sini kita pakai minus, oke. Dan tetapi sudut fasanya itu sama dengan 0. Nah di sini masih 0 kita mainnya, soalnya nanti nih arus yang dari sini, arus yang dari sumber ke sini dia nggak bakal telat, nggak tahu kelebihan gitu, nggak, dia sama satu fasa dengan ini, dia satu fasa. Nah maksudnya kalau beda fase gimana, nanti kayak ada tertinggal atau mendahului, dia kelihatan di ini, di induktor dan kapasitor gimana sih tertinggal dan mendahului. Nah kita sekarang masih 0, jadi masih sefasa, masih barengan gitu, arus sama tegangan barengan. Ini arus sama tegangan, dia berjalan barengan gitu, masih sama. Oke, biar lebih paham kita main grafiknya nih. Kita main grafiknya, ini gue hapus dulu biar nggak ngalahin. Nah kita buat grafiknya di sini. Berarti sini T setengah. T setengah artinya setengah dari periode ya. Ini satu periode, kita main satu periode aja. Satu periode kan apa? Satu gelombang kan ya? Satu gelombang. Nah ini anggap ini kurva buat I. Nah buat I, jadi satu gelombang dia, puncak lembah. Nah lanjut, ini berarti sekarang kita buat kurva R. Nah ini anggap ini VR, V kecil ya, VR. Nah jadi masih satu fasa dia. Di sini keadaan nih, di sini keadaan I maksimumnya. Nah di sini nih kan sejajar sama ini keadaan V maksimumnya. Oke, batasnya masih 0. Nah ini bentuk grafiknya. Nah kalau diagram fasornya gimana? Diagram fasornya ini kan ya, diagram fasor. Nah kita buat dulu warna merah lagi nih buat si I nya. Berarti I nya dia diagram fasor tuh vektor, dia dalam bentuk vektor. Ini untuk I, ini untuk I max. Nah terus di sini atau lagi nih, di sini buat si si V ya, si VF ya keadaan maksimumnya. Nah berarti di puncak ini dia instannya. Di sini V instannya. Nah gitu, ini diagram fasor ya. Ini omega T, omega joy T. Nah ini sudutnya. Nah ini si vektor V sama I nya anggap aja dia mepet nih, mepet di satu. Ini gue pisahin biar jelas, yaitu satu arah, tegak searah dia, tapi aslinya ini mepet. Oke, nah ini kan namanya arus bolak-balikan ya, nanti suatu saat dia muter ke sini. Pokoknya dari 0, awalnya dari sini 0, awalnya di 0 dia muter ke sini terus. Nah anggap aja ini yang muter I nya ya, I nya yang muter. Nah yang terjadi apa?
yang terjadi. Si kita tinjau dari kurva Y-nya. Nanti si I era, I instannya dia naik turun kan ya. Pertama di atas, pertama dari bawah, terus nanti naik, terus turun lagi, dia turun gitu. Sama V instannya juga gitu. Nah itu dari segi sudut segi fase vektor. Nah kemudian nih, gimana sih kalau dia mendahului atau tertinggal? Ini gini nanti ya, ini kita bocorin dulu nih, ada bocoran. Nah misalnya nih si elemen 1 ini, nah ini anggap nih 0 di sini. Nah kemudian ini elemen 2, jadi udah duluan dari sini. Nah gitu, jadi mendahului, yang biru mendahului, yang merah tertinggal dia. Soalnya kenapa mendahului? Dia udah di plus. Nah yang biru udah di plus 2, sedangkan si merah masih di 0. Oke.